Ayo kita kejar. Vera pasti tahu di mana Robi. Oh. Vera dan Robi telah menghilang dalam waktu yang bersamaan. Seseorang mungkin telah memberitahu dia. Kalau begitu, Andi dan Sari dalam keadaan bahaya. Betul, Pak. Oke. Apa mana ya? Diam kamu! Siapa kamu? Diam kamu! Kamu lihat pisau ini. Pisau ini juga bisa menghabisi nyawa kamu. Seperti saya menghabisi Oman, kakakmu. Diam! Kamu? Saya tahu kamu yang bunuh kakak saya. Sebentar lagi juga polisi bakal datang nangkap kalian berdua. Polisi? Hah! Polisi tidak akan mencari kami di sini. Kami aman sama kamu di sini. Saya akan ikat dia. Dengar, kalau kamu masih ingin hidup dan tidak mau mampus seperti kakakmu, bekerjasamalah dengan kami. Apa mau kalian berdua? Ha? Pertama, pastikan tidak ada seorang pun yang memasuki rumah kamu. Dan jika ada seseorang yang mau masuk untuk menemui kamu, usir mereka keluar. Kalau tidak, saya juga akan bunuh teman kamu. Mengerti? Iya, saya ngerti. Tapi berapa lama kalian bisa menahan saya di rumah saya sendiri? Sampai kami menyusun rencana kami selanjutnya. Dan sampai polisi tidak mencari-cari kami lagi. Iya, tapi... Diam! Saya akan sumbat mulut kamu. Jadi rencana kamu menikahi perempuan lain? Saya pikir itu jalan satu-satunya yang terbaik untuk mengembalikan hubungan Anton dan Winda. Siapa perempuan itu? Besok malam kamu undang dia untuk datang ke sini. Dan saya minta tolong supaya kamu bisa menilai apakah perempuan itu cocok untuk saya. Maafkan saya, Muhtar. Bilang, Santi, kalau kamu tidak setuju dengan rencana saya ini, saya akan batalkan, Santi. Saya rasa tidak ada jalan lain lagi. Halo? Di, kamu belum berangkat? Sari,
Sorry saya nggak bisa datang ke rumah kamu. Eh, eh, saya perlu ngomong sama kamu kalau kita udah nggak bisa saling menyayangi. Kita udah nggak bisa sama-sama lagi. Kamu kenapa sih, nih? Sari, saya nggak cinta sama kamu, tahu? Kamu apa-apaan sih? Kamu kan tahu saya cinta sama kamu. Bukan berarti kalau kamu kaya, saya mau sama kamu ya. Bukan berarti karena kamu punya uang, saya cinta sama kamu. Andi apa-apaan sih, nih? Halo? Andi? Halo? Bagus, Kak. Saya ngantuk. Saya juga ngantuk. Terus gimana sama dia? Dia, saya akan menyekapnya dalam lemari. Oke. Ayo, bangun. Ayo, jalan. Seharusnya gue gak pernah ketemu sama Anton. Gue jadi malu sendiri, kayak orang yang lagi ngemis cinta. Gue apalagi? Gue masih bingung kenapa si Andi kasar sama gue. Masa dia begitu cepat berubah sih? Apa dia emang gak punya rasa tanggung jawab kali? Mungkin Andi lagi terlibat dalam satu persoalan yang kita gak ngerti. Gue rasa pasti ada apa-apa di balik tingkah laku Andi dan Anton. Kita harus pecahin tuh. Tapi gimana caranya? Selamat malam. Malam. Apa di sini ada yang bernama Ibu Santi? Oh, saya sendiri. Saya Eti. Oh ya, silakan masuk. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Dalam surat lamaran tertulis kalau Jeng Eti seorang janda. Benar. Rob suami saya meninggal 4 bulan yang lalu. Saya tidak punya anak. Dia meninggal karena kanker, Jeng. Hidup saya jadi kacau balau. Semua simpanan kami habis ketika dia meninggal. Itulah sebabnya saya melamar jadi perawat di sini, Jeng. Saya bisa memahami karena saya juga seorang janda. Saya tidak ingin menikah lagi. Saya ingin sendiri, Jeng. Saya hanya perlu seseorang untuk dirawat. Karena itu kebiasaan saya sejak gadis dulu. Saya kira Jeng Eti orang yang tepat untuk merawat Pak Muhtar. Karena Pak Muhtar mencari seorang perawat yang seperti Jeng Eti. Terima kasih. Sebentar, saya mau ke Pak Muhtar dulu. Silakan. Muhtar, dia sudah datang. Saya kira dia orang yang tepat untuk kamu. Dia seorang janda tanpa anak. Semasa gadisnya dia bekerja sebagai perawat. Santi, kamu masih menginginkan saya menikahi dia? Tapi kamu sudah bilang sama dia bahwa sejak dulu kita saling mencintai. Baik, saya mau bicara sama dia. Nah, Muhtar. Selamat malam. Silakan. Terima kasih. Anda saya terima bekerja sebagai perawat saya. Tapi dengan satu kondisi. Kondisi? Iya. Tolong baca kontrak ini
Mudah-mudahan Anda mengerti dengan kondisi yang saya minta. Anda tinggal di sini bukan sebagai istri saya. Kita tidur di tempat yang terpisah. Saya punya penyakit jantung, dan saya tidak tahu sampai kapan saya bisa bertahan hidup. Ini kesempatan yang baik buat Anda. Anda bisa menjadi seorang janda kaya dalam waktu 1 malam. Kapan Bapak memerlukan jawaban saya? Secepatnya. Dan kalau bisa, besok. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baik. Selamat malam. Terima kasih. Kelihatannya dia mau menikah dengan saya. Dia akan memberi kabar secepatnya. Terima kasih, Mutar. Dengan rencana ini, mudah-mudahan Anton mau kembali dengan Winda. Telepon. Halo? Pak Mukhtar, Ya, Eti. mengenai pembicaraan kemarin, saya setuju. Terima kasih, Ed. Coba kamu bicara sama anak saya dulu. Tante Eti, calon mami kamu. Maksud Papi? Papi sepakat menikah dengan dia. Tan? Halo, Ed. Nanti saya telepon kamu lagi. Tan? Kenapa kamu jadi kasar begitu? Kenapa Papi lakukan ini? Saya tahu Papi mencintai Tante Santi. Ton, kamu kan anak laki Papi satu-satunya. Seorang laki-laki bisa saja punya niat, tapi Papi tidak ditakdirkan untuk menikah dengan Tante Santi. Kenapa tidak, Pi? Karena seandainya kamu mengorbankan cintamu pada Winda, Tante Santi tidak akan mungkin menikah dengan Papi. Winda tidak akan pernah memaafkan mamanya. Dan Winda tidak akan mungkin menerima Papi sebagai ayahnya. Situasi ini, Ton, yang sangat menyakitkan mamahnya. Oh begitu. Apakah Winda tidak tahu kalau ayahnya sudah meninggal dan ibunya masih hidup? Apakah ibunya tidak berhak untuk merasakan kebahagiaan? Jalan pikiran Winda lain dengan jalan pikiran kita, Ton. Dalam pandangannya, seorang janda dosa bila menikah lagi. Saya hargai sikap itu. Tapi saya akan katakan pada dia bahwa maminya dan papi sudah mengorbankan cintanya demi kebahagiaan kita. Please, Ton. Jangan, Ton. Jangan kamu katakan itu. Jangan kamu sakitin Winda. Apalagi kau hancurkan budi luhurnya. Ton, janji Ton sama papi, Ton. Saya tidak akan menikahi gadis yang keras kepala dan egois. Sudahlah, Ton. Seandainya papi nanti menikah dengan Eti, Tante Santi pasti akan bahagia. Berarti papi menikahi Eti hanya untuk membahagiakan Tante Santi? Iya. Kebahagiaan Tante Santi sangat penting bagi papi. Dan kebahagiaan papi sangat penting bagi Anton. Ton, papi mau ke Singapura. Cek up bulanan penyakit papi. Mungkin Eti ikut. Sar. Gimana? Udah ketemu Andi? Belum. Aku juga masih sebel nih sama dia.
Gara-gara kemarin ditelepon. Sebel gue. Lu sabar aja dulu, mungkin dia lagi stres. Oh sabar-sabar mulu gue. Pak Mukhtar juga udah bikin rapat sama stafnya. Dia bilang mulai hari ini dia berhenti kerja, digantiin Anton. Lu udah tahu belum? Apa? Pak Mukhtar kan mau nikah. Iya ya? Sama siapa? Sama siapa ya? Sama Eti katanya. Oh, kapan? Ya rencananya sih bulan depan. Bikinnya di Singapura. Sekalian check up kesehatan bulanannya Pak Mukhtar. Kabar yang baik. Berarti sekarang mama udah bisa tinggal di rumah untuk mengurus gue. Lagi pula, gue udah lama merasa kehilangan kehangatan dari mama. Ngomong-ngomong, gue sebenarnya kangen loh sama Anton. Aku juga kangen sama Andi. Ada Sari. Iya Tante. Udah lama? Enggak kok baru. Ada apa nih? Ini mah, Sari baru aja jejalin Winda gosip baru dari kantornya. Oh ya? Gosip apa tuh? Anton. Winda. Malam Tante. Malam. Winda. Saya harus mengatakan sesuatu pada kamu. Sesuatu yang mengganggu saya beberapa bulan ini. Ma, Winda ke depan bentar sama Anton. Misi Tante. Baru aja Winda ngomong kangen sama Anton. Orangnya muncul. Oh ya? Iya. Winda. Papi saya dan mama kamu dulu kuliah di satu kampus. Dan mereka saling mencintai. Tapi orang tuanya menentang perkawinan mereka. Dan akhirnya mereka menikah dengan pilihan orang tuanya masing-masing. 10 tahun yang lalu, papimu meninggal. Setahun yang lalu, mamiku meninggal. Dari lamaranmu ke kantor, papi jadi tahu di mana Tante Santi berada. Dan mereka berhubungan kembali. Dan akhirnya kita pun ikut terlibat. Saya marah melihat kamu bekerja di perusahaan Omen. Tapi sekarang saya tahu bahwa Tante Santi adalah seorang yang istimewa dalam hidup papi. Jadi saya memutuskan untuk menghapuskan nama kamu dalam hidup saya. Mama kamu dan papi saya mengorbankan cinta mereka untuk kita. Sekarang, katakan pada saya, apakah kita bisa menikah dengan perasaan papi saya yang hancur? Atau kita bisa mengorbankan cinta kita demi kebahagiaan orang tua kita? Mama nggak pernah ceritakan hubungannya dengan papi kamu. Bagaimana Tante Santi mau menceritakan ini ke kamu, Winda? Tante Santi khawatir dengan reaksi kamu. Karena kamu masih memikirkan ayah kamu terus, kan? Kamu benar. Papa tetap bersama saya. Dia bagian dari hidup saya. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Nggak tahu. Mungkin saya akan menyendiri untuk menyelesaikan semua ini.
saya harus berangkat ke airport untuk mencegah papi saya berangkat ke Singapura. Gila. Maafkan saya, Winda. Kamu tidak minum, Ti? Terima kasih. Pi, Ada apa, Ton? boleh kita bicara sebentar? Sebentar, Pi. Kenapa, Ton? Maafkan saya, Pi. Tadi segalanya sudah saya ceritakan pada Winda. Saya katakan pada dia bahwa Papi dan Tante Santi saling mencintai. Dan juga saya dan Winda tidak mungkin bersatu dengan mengorbankan kebahagiaan Papi dan Tante Santi. Anton. Papi telah membuat rencana dengan Eti. Dan Papi tidak mungkin menikahi Eti. Papi sengaja membayar dia agar bisa hidup dengan Papi sebagai suami istri. Tapi Papi selalu tidur terpisah agar kamu bisa menikahi Winda, Ton. Berarti saya benar, Pi. Papi tidak akan menikahi orang lain selain Tante Santi. Ton, Tante Santi sulit untuk memaafkan Papi. Saya yakin, Pi. Sekarang Winda pasti berkorban demi kebahagiaan Papi. Saya sudah meyakinkan dia betapa pentingnya agar Papi dan Tante Santi bersatu kembali. Ti, kita pulang saja. Ayo, Ton. Halo, Santi. Maafkan saya, San. Anton menyusul saya di airport. Apa? Jangan bohong kamu, Muhtar. Barusan saja Anton ngajak Winda keluar. Benar, Santi. Anton bilang mereka sekarang tahu bahwa kita saling jatuh cinta. Setelah mereka membicarakan itu, Anton menyusul saya dan mencegah saya menikah dengan Eti. Hah? Kalau Anton di situ, lalu Winda kemana? Ton, di mana Winda? Dia bilang perlu waktu untuk berpikir. Mungkin dia masih di depan rumahnya. San, mungkin Winda ada di luar rumah.
temui dia. Dia mungkin kecewa. Oke? Oke. Pi, saya yakin Winda akan mengambil keputusan yang bijaksana. Mudah-mudahan. Ada apa sih dengan anak itu? Kenapa sih Tante? Ada apa dengan Winda? Si Anton pasti cerita tentang sesuatu yang Winda nggak boleh tahu. Dia pasti syok. Duh. Winda, kita cari Sari. Winda. Pak, saya mau melaporkan Winda teman saya hilang sejak kemarin sore, Pak. Saya minta fotonya untuk disebarluaskan. Tante Santi, Anton, pokoknya kamu harus bertanggung jawab atas hilangnya Winda. maaf Tante, saya juga menyesal atas kejadian ini. Sabarlah, Santi. Kamu mesti tenang dulu. Saya kan sudah bilang berkali-kali, kalau Winda tahu saya mengkhianati almarhum papinya, Winda pasti meninggalkan saya. Sudahlah. Kalau nanti dia sudah tenang perasaannya, dia pasti akan pulang. Pi, gimana kalau kita laporkan polisi saja? Nggak usah. Sari sekarang berada di kantor polisi. Setelah itu dia akan jemput Andi dan ikut mencari Winda. Kamu tidak mau usir dia dalam beberapa detik, saya bunuh kamu. Andi? Andi? Buka, Andi. Andi? Andi? Saya butuh kamu. Kamu ngapain sih di sini? Kamu kenapa sih? Saya butuh Saya bilang bantuan saya kamu. nggak butuh kamu lagi di sini. Kamu kok ngomong gitu? Kamu kok tega sih? Kamu pergi, kamu pergi. Kamu pergi dari sini. Kamu, Andi, dan saya perlu bantuan kamu. Saya bilang kamu pergi, please, kamu pergi. Enggak. Andi, kamu apaan ini? Masuk kamu. Aduh. Andi. Jangan dia apa-apain ya. Andi. Kamu mau membunuh saya? Silakan. Kamu rasakan pisau ini. Andi. Duduk kamu. Tante Santi udah tahu saya di sini. Dan kalau saya tidak balik dalam waktu 1 jam, mereka pasti akan menyusul ke sini. Dan kalian mau lari kemana? Hah? Jangan sok ngancem-ngancem kamu, anak bawang. Enggak. Saya nggak ngancem, tapi justru saya ingin menolong kalian.
Kalian butuh tiket non paspor kan? Sari, apa-apaan sih Iya, kamu? kamu ini. Saya bisa bantu kalian. Heh, apa omongan kamu bisa dipercaya, anak bawang? Bisa, bisa. Saya bisa buktikan kok. Oke. Kami beri waktu kamu 12 jam untuk menyiapkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tapi kamu kalau melapor polisi, saya akan bunuh Andi. Saya mengerti. Mengerti? Mengerti. Ini bukan ancaman. Tapi kami sungguh-sungguh. Kau tahu? Iya, tuntutan kalian akan saya penuhi. Saya pergi dulu, Andi. Hati-hati kamu. Iya. Sini, diam kamu. Hati-hati Sari. Robin, Rob. Kita lihat apa yang bisa dilakukan sama pacar kamu itu. Bangsa! Makan dulu kamu, Santi. Ayo dong. Jangan paksa saya makan, Muhtar. Gimana saya bisa makan kalau anak saya sendiri kelaparan? Winda, di mana kamu? Masa kamu mau siksa badan kamu sendiri? Nanti kamu sakit. Makan dulu ya. Katakan, apa yang saya mesti bisa tolong? Saya akan lakukan semua buat kamu, Santi. Tolong saya, Muhtar, tolong. Tolong carikan Winda sampai ketemu. Saya sudah kangen. Saya tidak percaya sama pacar kamu. Sari itu orangnya bisa dipercaya. Dan dia pasti akan bawa apa yang dia katakan tadi. Tapi mestinya dia udah datang ke sini. Rob, saya mau nunggu dia di jalan. Kalau dia datang sendiri, saya ikutin dia sampai sini. Tapi kalau dia datang sama polisi atau orang lain, saya akan telepon kamu. Dan kamu tahu apa yang mesti kamu lakukan. Oke. Andi. Andi. Siapa? Saya, Sari. Oh, Nona Manis. Gimana? Sudah siap semua apa yang kami butuhkan? Sudah. Ini, Jangan main, Nona. mundur. Jalan. Kamu mesti bantu saya, Ben. Masalahnya Robi tuh udah ketangkep. Kalau dia ngomong dia yang bunuh Omen, polisi pasti akan cari-cari saya. Tenang, Fer. Untuk sementara waktu, kamu tinggal aja di sini. Jangan khawatir, kamu aman di sini, Fer. Makasih, Ben.
Bangun, Dik. Bangun. Papa.